Welcome back to Detik Sore, Detikers. Itu dia tadi sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Nah, sekarang kan saya sendiri nih di sini. Mbak Zerilnya hari ini ngutus saudara perempuan terdekatnya, yaitu her lovely little sister. Dia adalah Pocut Tanuwijaya. Gue shock. Halo. Gue shock. Hai. Halo Pocut. Apa kabar? Wah, akhirnya Pocut Tanuwijaya hadir di Detik Sore setelah ini udah lama banget. Mbak Sheryl tuh cerita-cerita kalau dia tuh punya saudara perempuan kecil katanya. Oh, udah cerita ya? Walaupun tidak terlihat kecil sih dilihat. Dewasa kan? Kecil dan dewasa tuh bukan sesuatu yang bisa dibandingkan sih. Masa kecil kan besar gede kan? berarti ya. Takut kan gede kan? Jadi gimana nih? Oh, takut langsung dipatahin sama dia. Gue agak deg-degan ya. Gue di sini agak deg-degan. Tapi gimana nih hari ini? Kelihatannya gimana nih? Udah jam 4 soalnya kan? Belum jam 4. Masih 2 menit lagi. 2 menit lagi nih. Kemarin kan kita ngobrol-ngobrol nih, sempat Sarah Zani kan sempat kesini juga kemarin. Terus dia bilang dia tuh ternyata udah bukan main investasi saham juga. Gue cukup surprise gitu. Kayak baru dia dari partner gue yang investasi di saham. Terus dia udah jual sahamnya juga. Terus katanya untung gitu. Lo nggak mau ikutan? Gue kan udah. Oh, udah sempet. Kan gue udah sempet tapi udah lama banget. Oh, tapi nggak lagi ya? Tahun ini deh kayaknya gue itunya jualnya. Kita sambut bersama-sama. Ya. Oh, ternyata kakaknya Pocut hadir langsung jadinya. Joget lo. Kita hadirkan kembali sentimen yang enggak usah. Kita sambut Mbak Sheryl. Enggak apa-apa, di sini aja berdua. Berdua. Silakan Mbak Sheryl. Iya di Gak sini apa-apa, Mbak. aku di sini nih. Nih, aku di sini. Nggak usah takut-takut Mbak Sheryl. Enggak, Mbak Sheryl takut sebelah gue. Kenapa sih Mbak? Kira nunggu biar kayak diangkut kan berjejer. Iya, enggak apa-apa. Kalian aja yang kayak Sekarang gini, kita cewek-cewek sama cowok-cowok. Kita nanti battle rap. Wow. Dia pikir dia yang paling hebat. Iya deh, yang saudara kembarnya udah datang. Iya dong. Jadi tadi udah Bajunya kali yang kembar kalian kalian juga Kita kan kembar emang ada couple hitam-hitamnya. juga. We are couple. Bangku. Don't you know that? Makanya gini ya. Sorry banget. Ini kita harus coba. Itu dia. Iya. Oke, Mbak Sheryl udah datang. Iya. Langsung aja karena udah jam 4 sore Udah juga jam 4 anyway. nih. Walaupun beliau belum membuka laptopnya dan cenderung kaget ya tadi tiba-tiba langsung disuruh masuk ke headframe. Hari ini ISG tadi udah sempat kita singgung ya Cut ya bahwa hari ini ISG didominasi sama zona Ada merah. asistennya. Didominasi sama zona merah. Aku kan jadi Bukan asisten. cuma didominasi Nanti bahkan, jatuh. Nih, tapi juga bergerak sepanjang hari ini di zona merah di level 7.500 hari ini. Sambil kita menunggu penutupannya sesaat lagi, ini masih baru jam 4 Ya. banget. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh sama Mbak Sheryl hari ini dengan IHSG yang cenderung sangat lemah pergerakannya. Padahal BPS tuh ngumumin hari ini inflasi loh. Setelah deflasi 5 bulan berturut-turut. Oke. Itu tidakkah merupakan sentimen yang baik untuk ekonomi dalam negeri, Mbak Sheryl? Sebenarnya data inflasi di hari ini sebenarnya bagus ya. Setelah Indonesia tuh deflasi 5 bulan berturut-turut. Ya. Tapi ternyata akhirnya Indonesia bisa kembali meningkatkan daya beli dan terjadi inflasi meskipun tipis banget 0,08% ya untuk periode Oktober. Sekarang udah November ya. Iya. Masih inget itu Oktober aja terus. Udah November tahu Mbak, Mariah Carey udah ngerilis lagu All I Want for Christmas lagi soalnya. Iya, tinggal bulan depan ya. Iya, Christmas benar. dan tahun baru. Oke, balik soal inflasi. Nah, sebenarnya inflasi Indonesia saat ini juga sudah optimal, which is ini sudah masih masuk dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia, yaitu di 1,5 sampai 3,5%. Lalu juga
meskipun ya indeksnya merah ya, meskipun ya closingannya sampai hari ini itu lebih ke pengaruh sama sentimen global. Tapi kalau dari data domestik sebenarnya oke. Gitu. Tapi kenapa hari ini ISG berjalan seperti apa nih? Seperti mati apa nih? lampu. Seperti mati lampu ya, Mbak Sheryl. Iya. Bentar lagi loading Iya. internetnya. Iya bener seperti mati lampu. Iya. Karena itu tadi pertanyaannya adalah kenapa kontradiktif, walaupun memang ya kalau misalnya akhir pekan biasanya kan orang cenderung profit taking Ya. Betul, sehingga banyak yang jualan gitu daripada instead of beli, walaupun sentimennya mungkin hari ini cukup positif tadi karena tipis banget memang inflasinya 0,08%. Tapi apa Mbak yang dominasi terbesar faktor ISG merah hari ini? Oke, jadi pertama-tama bursa Amerika semalam tuh koreksinya signifikan ya. Lalu bursa Eropa apalagi bahkan mencetak rekor kinerja terburuk sejak tahun lalu kayak gitu. Dan bursa Asia regional di sore hari ini juga cenderung melemah termasuk Indonesia kayak gitu. Jadi karena semalam itu ada data yang mix, data ekonomi yang mix dari Amerika ya. Memang dari data inflasi PCE-nya juga variatif tapi kecenderungannya turun ya, meskipun inflasi intinya masih naik. Tapi data tenaga kerjanya secara mingguan, klaim pengangguran mingguan Amerika tuh ternyata turun lebih besar daripada perkiraan. Ya, sebenarnya data ini bagus. Sebenarnya kan berarti penganggurannya turun, lebih banyak orang yang bekerja, punya pendapatan kayak gitu. Tapi di sisi pandangannya pelaku pasar tenaga kerja Amerika yang kuat meskipun suku bunga Amerika nih belum diturunkan secara masif, baru turunin sekali gitu. Jadi ini menahan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut di masa depan karena dinilai inflasi sudah turun. Pasar tenaga kerja yang tadinya menjadi satu-satunya dikhawatirkan sudah turun juga nih, Buat sudah apa normal lagi nih. diturunin bunganya Iya, gitu ya? ngapain? Toh berarti kondisi ekonomi Amerika sudah cukup kuat, biarin aja suku bunganya segitu, nggak usah turunin lagi gitu. Market melihat seperti itu. Tapi sebenarnya nanti malam juga ada data lagi, data non-farm payroll, data tenaga kerja Amerika juga nih, lanjutan gitu. Jadi kan memang kita mengevaluasi kesehatan atau kondisi pasar tenaga kerja Amerika tuh dari berbagai aspek. Kayak gitu. Kalau nanti malam dari non-farm payroll. Jadi ketersediaan tenaga kerja selain di luar petani gitu ya. Oke. Tenaga kerja swasta gitu. Ini yang menjadi parameter juga sama pelaku pasar. Dan ya ini masih sengit juga nih soal pemilu di Amerika yang semakin dekat gitu. Bahkan tadi siang saya lihat meme-nya nih Donald Trump lagi nyetir mobil truk sampah ya. Lihat belum? Belum. Ini kita akan hadirkan sesaat lagi. Celing. Celing. Ini Celingnya meme-nya. nggak ada ginian ya Pak? Iya. Diana dalam Jadi berita. kita pikir pemilu di dalam negeri ini sudah seru dan bergelimang drama. Ternyata di Amerika lebih seru lagi ya. Jadi Presiden Biden yang saat ini kan mereka kan memang agak berseberangan sama Donald Trump ya. Jadi Mr. Biden menyindir sampah lah ya. Sorry nih memang kasar, tapi memang begitu yang dikatakan Mr. Biden. Sampah lah pendukungnya si Donald Trump. Terus si Donald Trump membalas pernyataan itu dengan nyetir mobil truk Truk sampah. sampah yang Tulisannya bertuliskan besar-besar, Make America garbage. Great Again. Bukan. Oh bukan. Garbage gitu. Jadi dia mau menunjukkan si Trump dia tuh memimpin suara gitu. Ini cukup seru sih. Apalagi juga ketegangan nih konon Irak melalui Iran mau kembali menyerang ke Israel. Makanya harga komoditas minyak kali ini naik I dan lanjut see. menguat gitu. Jadi truk sampahnya ini sebenarnya tulisan yang di truknya tuh Trump Make America Great Again 2024, tapi diubah di meme jadinya ini ya Mbak, garbage tadi ya. Ya, soalnya dia membuang sampah gitu ya. Oh ceritanya gitu coba. Boleh Pak? Ini. Seperti apa? Ha-ha. Celing. Coba celing. Kita bisa hadirkan loh di sini. Nah, Oh ini udah.
Nih Udah. Nah, itu dia, ini benar. dia. Jadi gitu, masih nih pemilih Amerika Serikat masih akan tetap jadi sentimen yang akan mempengaruhi Iya. perdagangan pasar di Amerika sendiri, baik pun itu secara global juga sampai hari ini. Tapi juga termasuk dari kondisi Timur Tengah ya Mbak Sheryl tadi sebutin Betul. ya. Termasuk juga dari ini menuju ke tanggal 8 ya Mbak rencananya ya, rilis FOMC untuk bunga Tanggal The 7 Fed yang ya? baru. 7 ya? 7 7 berapa sih? November minggu Oh depan. 7, oke. Oke. 7. Termasuk ini dari dalam negeri ada sentimen juga Mbak Sheryl, tadi juga pemerintah kemarin MK kan memutuskan untuk mencabut gitu klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu berpengaruh nggak Mbak? Dan pemerintah juga dari Pak Erlangga Menko Perekonomian tuh udah ngerespons gitu bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan MK ini soal Undang-Undang Cipta Kerja, di mana buruh juga udah minta pemerintah dan DPR juga bisa segera mengeluarkan perpu gitu supaya ini bisa cepat ditindaklanjuti. Apakah ini berpengaruh juga kepada pasar soal putusan MK? Oke. Nah, soal putusan MK ini kan masih fresh juga ya. Jadi masih baru dicermati ya sama pelaku pasar. Memang sebenarnya dari dalam negeri kita tuh banyak data-data positif. Misalnya dari inflasi yang sudah berakhir nih deflasinya. Lalu soal keputusan kebijakan MK tersebut. Ya memang meskipun positif sebenarnya untuk jangka menengah panjang, tapi dalam jangka pendek hari ini setidaknya ya, memang kinerjanya IHSG masih melemah meskipun berlimang sentimen positif gitu. Sentimen global bagaimanapun masih menguasai pergerakan IHSG hari ini, makanya pelemahannya ya 1% ya kurang lebih ya. Dan hampir seluruh sektor nih melemah kayak gitu. Hampir seluruhnya nih Mbak. Betul. Wow. Kalau melemah-melemah gini nih Pocut biasanya banyak pertanyaan. Apa Benar. yang bikin melemah? Sektor apa ya kan Cut? Sebenarnya yang pasti gue tanyain adalah yang paling lemah yang mana yang Sektor bisa mana gue ya? boleh nih ya kan, yang paling nih. Tapi yang paling tapi harus yang tiba-tiba hup. Oh, Gitu. yang paling Kan? Yang paling tapi hup. Kayak kesehatan kan kemarin bener kan. kan suka diskonan kan Anda, Benar. yang kalau belinya murah nanti bisa dijualnya mahal banget. Wah itu dia kesukaan saya Pak. Iya, kayak kemarin kan yang kesehatan Betul. juga gitu kan Mbak. Kan kita sempet tuh Oh beberapa iya, hari. udah kita jajanin kan Kita- duitnya juga kemarin kan. Beli tas tuh tadi. Beli tas, sumpah. Bener-bener makasih ya Pak. Coba sekarang apa nih Mbak? Oke, kalau secara sektor di sore hari ini, sektor yang melemah paling signifikan tuh sektor transportasi ya. Melemahnya sampai 2,64%. Ini juga seperti yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu ya. Sektornya semua mayoritas lagi bagus. Ya. Lalu ditanya, sektor apa sih yang jelek? Ya ini dia. Bukannya jelek, maksudnya lagi nggak trending. Lagi lagi belum nggak hits ya. Iya lagi nggak hits Lagi nggak hits. gitu. Ya, jadi salah satunya yang lagi nggak ngehits tuh sektor transportasi nih, gitu. Oke. Juga memang lagi ada rilis kinerja Garuda ya, emiten Garuda itu kan bobotnya besar tuh. Iya. Ternyata kinerjanya masih belum sesuai sama harapan, masih rugi kayak gitu. Nah, selain itu juga kan ada sentimen dari kenaikan harga komoditas energi juga nih. Itu Betul. juga jadi beban untuk sektor transportasi gitu. Korelasinya negatif dia. I see. Kalau ini kan berarti kebanyakan mostly ini dia lagi turun. Kalau misalkan yang hari ini lagi naik apa? Ada dong pasti. Ada dong, Apa naik nih? sih. Naik sih. Cuman 0,001% aja. Oh, Sektor teknologi. teknologi. Oh masih tetap ada satu sektor yang naik di tengah Teknologi pelemahan ya. cukup dalam Tapi ini. tipis, setipis. Tisu. Tisu setipis kesabaran Pocut. Enggak dong, sabar banget saya. Wah. Tapi sektor teknologi kan sempat waktu itu tuh sempat turun tuh. Ingat nggak yang pas lagi keluar-keluar? Oh, berarti Itu. buat yang beli mendengarkan analisis dari yang kita sampaikan kemarin udah sempat ngejual untung ya. Udah untung Oh sebenarnya, iya. ya kan? Ibu juga beli kemarin kan. Banyak Pak belinya, tenang. Habis beli Tiba-tiba tas. ambigu, kayak ambigu. Banyak. Oh, Jangan ternyata deh. Anda yang menyumbang inflasi ya, beli-beli mulu ya. Saya Pak. Iya, Makasih iya. ya. Nah, ini dia nih orangnya. Gitu. Oh, oke, teknologi ya, menarik loh. Mm-mm.
Apalagi yang menarik buat apalagi yang dikoleksi? menarik. Coba. Mungkin nih Pocut kan Desember dia mau ke New York. Dia betul. mau New Year Eve di sana rencananya. Presiden Tapi Amerika yang baru ya. Oh, iya ongkos dong. buat tiket pesawatnya belum cukup Belum nih. cukup. Benar. Apa kira-kira yang bisa dikoleksi? Retail. Tergantung nih, transportasinya mirroring pakai banget apa nih? Transportasinya mau naik apa? Makasih ya, Pak. Kenapa Mbak Sheryl? Transportasinya mau naik apa nih ke Mau Amerikanya? Mau jalan private jet? kaki? Enggak, bisa private Oh kalau private jet iya. bisa gratis dong kan Road nebeng. trip bisa road trip. Road trip agak jauh. Berapa Anda lama bukan ya Christopher Columbus soalnya. Dia juga bukan road trip sih, dia sailing. Iya. Iya. Jadi sektornya yang kita lihat masih menarik ya. Sebenarnya sektor keuangan sih tetap ya. Oke. Paling pilihan utama di saat Oh. marketnya lagi koreksi sedalam ini kayak gitu. Apalagi koreksinya ini juga lebih dipengaruhi sama sentimen global. Sebenarnya dari dalam negeri sih oke-oke aja kayak gitu. Kemarin juga net sell investor asing relatif kecil ya, nggak sampai 100 miliar gitu. Terus sudah mulai mereda. Ya meskipun hari ini bisa lanjut lagi sih net sell kayak gitu ya. Maksudnya lebih ke pengaruh dari global kayak gitu. Oh, Dari oke. dalam negeri sebenarnya masih oke. Kayak kemarin juga sebenarnya saat bursa regional Asia tuh bervariasi, lalu bursa Amerika, bursa Eropa udah mulai koreksi, bursa kita kemarin berhasil hijau meskipun tipis kayak gitu. Jadi masih unggul lah dibandingkan yang lain. Karena lagi-lagi kita terselamatkan sama harga komoditas yang lagi rally kayak gitu. Itu jadi yang meminimalisir kinerja IHSG dulu untuk merespon pelemahan dari sentimen global kayak gitu. Tapi kalau Mbak Sheryl masih optimis kalau ISG masih bisa tembus 8.000 sampai akhir tahun, ini masih ada banget kesempatan untuk kalian curi kesempatan untuk untung. Untuk bisa beli tiket ke New York juga bisa. Bisa ya. Karena masih ada selisih sekitar 500 poin lagi menuju 8.000. Oke. Menarik Betul. ya. Ke 500 poin mungkin memang terlihatnya wah besar ya. Tapi kalau kita lihat nih kinerja IHSG sepanjang bulan Agustus sampai September itu setiap hari naik. Jadi naiknya sehari ya 60 poin, 100 poin, 30 poin gitu ya. Jadi itu possible kalau untuk 500 poin ya. Apalagi masih tersisa waktu 2 bulan lagi ya. Kurang dari 2 bulan. Pas lah 2 bulan. 2 bulan lagi, Bu. 2 bulan. 2 bulan pas. lah ya kurang Bisa lebih ya. nih. Jadi masih bisa lah gitu. Bisa pasti bisa. Yel dulu. Bisa. Bisa. Yeay gitu ya. Yuk, Mbak Sheryl. 1, 2, 3. Bisa. Yeay. Ya semoga tidak ada kejutan ya dari global kayak gitu. Sama Mbak Sheryl tuh gak pernah ada kata impossible. All things are possible. Keren. Betul. Positif. Apa sih rahasia ya. para bintangnya Mbak Sheryl? Apa? Rahasia para bintangnya apa? Apaan itu? Bisa Rahasia para bintang keren. iya, bisa positif terus gitu dalam Apa sih rahasianya segala bagi-bagi dong? suasana. Spill deh. Para bintang apa sih? Masih bingung ya. Rahasianya apa sih bisa positif terus? Nah, itu. Oh. Kasih tahu. Oke. Abaikan aja kalimat-kalimat. Apa ya? Apa di oke-oke? Enggak, gini. Mungkin ada yang harus dikoleksi. Makanya positif terus. Karena gini ya, Siapa tahu. Oh iya bisa. kita kan sudah melewati masa-masa pandemi. Di saat IHSG tuh satu hari bisa koreksi 5% gitu ya. Oke. Lalu juga di awal tahun IHSG-nya udah koreksi terus, tapi Ya. akhirnya all time high juga kan. Jadi dinamika market aja. Jadi saat ada koreksi itu dia peluang gitu. Makasih ya Mbak Sheryl, tetap tidak di-spill rahasia para tetap- bintangnya. Tetap rahasia, sorry. Ya tetap Ini rahasia. rahasia Rahasia perempuan. soalnya. Nanti Iya, di iya. SMS ya. Betul. SMS. Dangdut banget lah SMS. Oke lah. Kalau begitu terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih Mbak Sheryl. Saatnya Pocut bekerja, silakan Pocut. Oke, baiklah. Nah, abis ini kita bakalan ada segmen yang seru banget. itu? The Hat Trick. Yeah. Nah, tapi sebelum itu kita break dulu kali ya. Boleh. Boleh apa ya? Boleh. Soalnya mau minum-minum kopi sambil nge-spill yang tadi Mbak Sheryl. Oh, rahasia para Rahasia yang bintang. tadi. Kalau Oke deh. gitu, tetap di Detik Sore. Gak cuma- Gak cuma hore-hore.